Gimana kalau saya bilang Anda bisa mengubah total energi dan kesehatan jangka panjang Anda hanya dengan apa yang Anda lakukan di 30 menit pertama setiap pagi? Hari ini, kita akan bedah tuntas rutinitas sederhana yang didukung sains untuk melakukan persis hal itu. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa jam 10 pagi udah loyo? Atau ngerasa hari Anda tuh kayaknya berantakan banget? Kemungkinan besar, semua itu akarnya ada di kebiasaan pagi Anda. Banyak dari kita tanpa sadar udah merusak hari kita bahkan sebelum aktivitas pertama dimulai. Ini dia inti dari pembahasan kita. Cara Anda menghabiskan 30 menit pertama setelah mata terbuka itu benar-benar menentukan kualitas kesehatan, mood, dan produktivitas Anda untuk 16 jam ke depan. Jadi ya, momen ini krusial banget. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama untuk ngerti kenapa sih rentang waktu yang sesingkat ini bisa punya dampak yang begitu besar buat tubuh dan pikiran kita. Coba bayangin deh, tubuh Anda pas baru bangun tidur itu, ya kayak seorang atlet sebelum bertanding, butuh pemanasan. Semalaman kan tubuh kita itu melakukan servis besar. Jadi pas bangun, kondisi kita itu unik banget. Kita dehidrasi, suhu tubuh kita rendah, dan sistem tubuh lagi siap-siap buat pertandingan seharian. Tanpa pemanasan yang benar, ya jangan harap performanya bisa maksimal. Nah, sekarang kita lihat sisi ilmiahnya. Ini bukan sekedar tren atau tips-tips biasa loh. Ini beneran soal gimana kita bisa bekerja sama dengan sistem biologi tubuh kita sendiri. Ada satu konsep ilmiah keren banget namanya Cortisol Awakening Response atau disingkat CAR. Ini tuh proses alami di mana tubuh kita sengaja melepaskan lonjakan hormon kortisol buat ngebangunin kita, biar kita jadi waspada dan berenergi. Anggap aja ini sistem starter alami dari tubuh kita. Dan slide ini ngegambarin proses itu dengan jelas banget. Lihat deh bedanya. Waktu tidur, kortisol kita rendah, tapi cuma dalam 30 menit setelah bangun, dia melonjak drastis. Nah, lonjakan energi alami inilah yang harusnya kita manfaatkan, bukan malah kita hancurkan. Jadi, pada dasarnya ada dua pilihan. Pagi yang terganggu, langsung sikat kopi manis sambil lihat berita jelek di HP, itu bakal merusak ritme alami kortisol Anda. Atau, pagi yang siap dengan ngikutin 5 protokol yang bakal kita bahas, ini justru bekerja selaras dengan biologi tubuh untuk energi yang awet seharian. Oke, ayo kita masuk ke protokol pertama yang bisa langsung Anda praktekin besok. Sesuatu yang super simple, air putih. Kenapa sih air itu penting banget? Gini, waktu kita tidur, kita itu kehilangan cukup banyak cairan loh, lewat napas dan kulit. Proses ini namanya insensible water loss, alias kehilangan air tak kasat mata. Jumlahnya itu bisa sampai 300-500 ml. Ini yang bikin darah kita jadi lebih kental di pagi hari. Jadi, protokol pertama jelas banget. Minum sekitar 500 ml air putih segera setelah bangun. Tujuannya buat gantiin cairan yang hilang, dan yang paling penting, buat meringankan kerja jantung yang harus memompa darah yang lebih kental tadi. Anggap aja ini tindakan kebaikan pertama buat tubuh Anda setiap hari. Oke, selanjutnya kita bakal manfaatin kekuatan terbesar di tata surya kita buat mengatur ulang jam biologis tubuh kita. Otak kita itu butuh sinyal yang super kuat buat tahu kalau hari udah dimulai. Nah, lihat perbandingan ini deh. Lampu di dalam ruangan itu paling cuma 500 lux, lemah banget. Tapi cahaya di luar ruangan, bahkan pas lagi mendung sekalipun, kekuatannya itu bisa lebih dari 10.000 lux. Inilah saklar on yang dibutuhkan otak Anda. Jadi, protokol kedua adalah keluar rumah. Cari paparan cahaya matahari pagi selama 10-20 menit aja. Ini akan langsung stop produksi melatonin, hormon tidur, dan yang lebih keren lagi, ini tuh sekaligus nyetel timer biar nanti malam Anda bisa tidur nyenyak. Jadi obat insomnia terbaik itu ternyata diminumnya di pagi hari. Kita udah bahas 2 protokol fundamental. Sekarang, ayo kita lanjut ke 3 langkah terakhir buat melengkapi rutinitas pagi super Anda. Protokol ketiga, bergerak ringan. Tujuannya bukan buat olahraga berat atau bakar kalori ya, tapi cuma buat naikin suhu inti tubuh biar enzim-enzim kita bisa kerja optimal. Cukup 5 menit aja. Manfaat gedenya, gerakan ini memicu produksi BDNF yang bisa kita anggap kayak pupuk buat sel-sel otak kita. Bikin kita lebih gampang fokus dan belajar. Protokol keempat, ini soal sarapan. Coba lihat tabel ini. Kalau kita sarapan tinggi karbohidrat kayak nasi uduk atau bubur, gula darah kita bakal naik tajam, terus anjlok. Hasilnya, jam 10 pagi udah ngantuk. Sebaliknya, kalau kita fokus ke protein kayak telur atau tahu, energi kita bakal stabil dan kita kenyang lebih lama. Dan untuk protokol terakhir, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini soal melindungi ruang mental kita di pagi hari.
Ya, protokol kelima adalah jeda sebelum terhubung. Coba deh tahan diri buat nggak ngecek HP setidaknya selama 20 menit pertama. Saat kita langsung lihat email kerja atau berita buruk, itu langsung memicu respon stres. Dengan menunggu, kita seolah-olah membangun ketahanan mental untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi hari itu. Nah, kita udah bahas kelima protokolnya. Sekarang, gimana cara ngerangkai semuanya jadi satu tantangan simpel yang bisa Anda mulai besok? Ini dia rangkumannya. 5 langkah sederhana. Air dulu, cari cahaya pagi, gerak ringan, sarapan protein, dan jeda sebelum megang HP. Coba dia lakuin kelima hal ini selama 7 hari berturut-turut. Saya jamin Anda bakal ngerasain perbedaan yang luar biasa di tingkat energi Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi kapan? Riset energi Anda bisa dimulai besok pagi. Siap untuk mencobanya?